Mengikuti tren di media sosial TikTok, sejumlah siswa di Situbondo, Jawa Timur nekat melukai lengan mereka. Itu ada anak-anak SD yang mau nyayat-nyayat tangannya. Motifnya apa ya kira-kira ya? Ngikutin tren. Katanya ngikutin tren TikTok. Cuma kalau trennya apa, ya gue nggak ngerti lah. Kalian kalau sedih ngapain? Ya nangis. Kalau gue nangis. Oh, selain nangis dong. Pelampiasannya biasanya kemana? Tapi lu ke mabuk-mabukan. Wah, ada betul. Serius mabuk? Nah, enggak juga sih. Lebih ke nongkrong sama teman-teman. Tapi kalau emang diajak sama teman-teman pasti biasanya minum gitu. Kalau lu? Karaokean sih gue. Iya. Walaupun nggak bisa. Iya. Tapi cocok sih karaokean, cocok. Enggak. Itu juga Gua nyanyi-nyanyi di atas biasa. motor aja sih paling. Sambil mic ride anjay. Oke. Keren banget gua. Oke, Padahal motornya beat. Iya. Udah ganti kan sekarang? Oh iya bener. Emang kenapa tumben banget tiba-tiba nanya? Sedih. Lu lagi enggak. Dia minta diperhatiin, Cuk. Dia lagi sedih. Iya. Enggak maksudnya karena lagi ada berita nih. Pelampiasan di anak SD sekarang nih nyayat-nyayat. Oh bagus dong nyayat. Oh bagus, nyayat nadi bang. Itu kan nyayat Bukan, Lin. Oh, bukan. Beda Lin. Gimana sih? Kirain baca nyayat-nyayat itu. Ayat. Baca itu ayat ayat. itu Lin. Ya ada mati meledak. Oh jatuh. Meledak dah. Iya. Kenapa? Karena lu saking ininya ya, saking excited. Excited karena ada yang nyayat-nyayat. Bukan. Mau ngomong. Ya oke, nggak penting. Ya maksudnya lagi ada berita di mana tuh kan gue jadi lupa. Situbondo. Ada anak-anak SD, belasan anak SD nyayat. 11 Iya, anak. 11 anak. Karena ngikutin tren. Kayak jadi lebih ke pelampiasannya tuh nyayat-nyayat gitu loh, pakai kalau lo tahu yang buat buka-buka paket. Kayak cutter Cutter gitu kecil ya. gitu ya, di pedagang mainan banyak. Serem banget ya. Iya, serem. Jadi pokoknya intinya dari satu guru ngelihat satu anak, terus jadi ditelusurin, ternyata ada 11-an anak yang kayak gitu. Dan sedihnya ya itu terjadi di kelas 4, 5, 6. Oh jadi di salah satu sekolah ada SD. Sekolah SD, ada sekumpulan anak SD dan kurang Iya lebih sih, jumlahnya namanya 11. sekolah SD. Maksudnya sekumpulan anak SMP. Iya betul. Iya. Iya kan? 11 orang dan ditemui oleh si gurunya ini dan kepala sekolah ya. Disadarin sama gurunya kalau salah. Dia ngeliat ngeliat ada luka kesehatan dan ditelusurin ternyata di beberapa kelas dikumpulin ada 11 anak. Oh jadi ada satu anak yang ketahuan duluan. Iya, ketahuan Iya. duluan. Kelihatan langsung udah ada bekasnya, jadi kayaknya itu udah lama dilakukan. Karena memang sebelum berita ini pun di bulan Maret di tahun ini juga Oh iya, ada lah juga. pokoknya di daerah juga itu ada di SMP malah. Itu puluhan malah katanya. Nah itu puluhan. Puluhan anak. Itu ada anak-anak SD yang mau nyayat-nyayat tangannya. Motifnya apa ya kira-kira ya? Ngikutin tren. Gue aja Katanya ngikutin tren TikTok. Cuma kalau trennya apa, ya gue nggak ngerti lah. Ngikutin tren. Jadi ada tren kekinian yang Nyayat. menginfluence orang untuk nyayat. Kalau kata gue Banyak sih tahu. bukan ngikutin tren sih, emang merekanya aja sih yang gampang gampang buat ngikutin lah. Ya gampang terpengaruh. Iya, Oh karena anak-anak SD kan juga banyak yang udah pada pakai gadget ya. Nah gitu, karena kan dari media sosial. Dari media sosialnya apa, di gimana beritanya ya belum tahu aja. Tapi sebenarnya juga kan fenomena kayak begini juga pernah kejadian juga sih di waktu zaman gue SMP. Oh pengalaman. Tapi bukan gua. Oh, bukan udah lu. berapa? Abang 11 lu? tahun lalu lah kayaknya. Abang lu? 12 enggak. Oh bukan, Teman-teman. Kebanyakan cewek dan biasanya tuh temen. kayaknya lu juga pernah ya waktu itu ya sih dia? Kagak Oh anjir. kagak, kirain. Kagak gue SD. Kalau temen gue tuh gara-gara kayak galau, putus cinta, terus kayak ngeliat orang tuanya berantem di rumah, terus akhirnya dia kena omel, bingung sedih, ngelariinnya kemana? Nyayat-nyayat tangan. Karena pas gua tanya Nggak make sense lah. nah gua nggak tahu nih, gua tanya lu kenapa? Ada ketertarikan sendiri tahu buat itu. Nah berarti dia pernah nih kalau kayak gitu. Ya enggak, Iya. kalau lu stres sama kondisi rumah ya
logikanya kan keluar rumah, Nggak semuanya mencari bisa penghiburan di tempat lain. Makanya lu harus denger dulu apa Iya, kata nggak temen bisa gua. tau. Apa kata temen lo? Kata temen gua tanya kan lu kenapa kayak begitu? Apa ngelukai diri sendiri? Katanya mending gua kelihatan luka fisik daripada luka hati gua yang kelihatan. Kata dia gitu. Anak SMP yang ngomong temen gua. Karena biasanya yang kayak gitu kurang perhatian, Lin. Ah. Kalau misalnya lo pendemnya ya udah lo kayak cuma mabok, ya mabok kan nggak ada itunya kan apa? Apanya? Gak ada bekasnya, ya paling Basian. basian doang ya kan. Nah kalau itu kan kelihatan. Kalau ya udah nih gue sakit loh. Lo Ya berarti lihat- caper dong. Ya iya memang harusnya. Kalau karena ada berarti kurang bekasnya. perhatian. Enggak juga. Iya bisa jadi kurang perhatian. Tuh. Iya. Karena mau nggak juga. diperhatiin. Enggak, maksud gua bisa juga. Ya, bisa juga. bekas gorengannya dilap dulu. Iya kayak gitu. Kalau Tanya dari kalau tadi. kayak gini juga kan berarti kan ada bisa disalahkan juga nih dari pengawasan orang tua nggak sih? Karena kan ini kan dari gadget nih. Apalagi sekarang kan anak-anak SD kan. Anak SD aja sekarang udah megang handphone. Dulu gua megang handphone SMA anjir. Oh iya, kalau itu benar, itu make sense. Iya. Iya, Kalau orang- megang handphone aja iya bisa. Jam- SMA. Tapi memang SMP gitu. harus dilihat sih ya memang udah waktunya anak-anak pada megang handphone juga sih. Nggak bisa disamain kalau kata sumpah ya kalau misalnya gue debatin nih sama nyokap gue, adek gue dibeliin handphone dari SMP, gue harus nunggu SMA. Aku aja begini. Ya kan sekarang zamannya udah beda. Iya, tapi emang bener Itu sih. mulu yang dibahas. Tapi emang bener zamannya kan udah beda, kebutuhannya juga beda. Waktu lu SMP kan sebenarnya belum butuh-butuh banget. Enggak, kalau niatnya untuk mencari tahu atau discovering sesuatu sih nggak apa-apa ya. Lebih kepada keilmuan, edukasi, atau seminimalnya entertain. Tapi kalau udah melihat akun-akun medsos yang sifatnya menyebar sesuatu yang toksik kan bahaya banget gitu. Nah. Gimana cara ngawasinya? Orang tua nggak bisa ngawasin 24 jam. Iya, seenggaknya orang tua bisa mungkin ngecek HP-nya Lin buat kayak ngelihat Iya. tontonan-tontonan yang dia lihat tuh apaan aja kayak misalnya bisa kan katanya kalau misalnya dilihat dari TikTok kan kalau lu sering ngelihat Algoritma. inian apa video-video yang kayak begitu ya nongolnya kayak begitu-gitu terus aja. Iya. Itu kan bisa dilihat dan itu bisa dibatasin sama orang tuanya. Sebenarnya susah juga sih ngebahas. Kalau kayak gitu kan memang harus ada orang tua yang pinter ya. Iya. Kayak kan sebenarnya banyak cara buat ngawasin anak dalam media sosial. Ada yang namanya Google Family. Oh. Ya, ada. Iya, Itu bagus banget sumpah kalau misalnya orang-orang tua pada ngerti. Jadi ada kepalanya yang pegang dan dia ngebatasin konten buat si akun Google ini kayak apa aja gitu. Dan jadinya dia bisa lihat history anaknya tuh mencari apa aja. Nah itu bisa diterapin sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang tua ngerti. YouTube kan anak-anak Ada di bawah YouTube. 5 tahun YouTube kan Kids. Kids kayak begitu-gitu. Nah ini Google. Tapi selain tren yang kayak begini tuh, yang menyayat itu, pernah nggak sepengetahuan kalian ada tren apa lagi, fenomena yang selama ini yang juga cukup viral dan akhirnya diadopsi sama orang-orang gitu? Ada nggak pernah Apa ya? dengar Google nggak? ya? Yang lagi rame sih cari duit di TikTok yang nyam 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 kenyang, nyam 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 kenyang. Itu jadi banyak banget. Itu kan sesuatu hal yang aneh. Tapi Kalau gua kopi tonton. kalau kopi gimana sih kalau kopi? Kopi pahit. Ini bagus buat Iya, nanti sumpah. buat ini, buat short. Nggak, penggantinya mandi lumpur tau gak? Kalau mandi lumpur kan ini kan kasihan tapi masih kan. tapi masih ada. Jadi kemarin gue ngeliat di TikTok itu emang gue kan anaknya gabut sambil kerja ya, gue scroll TikTok kadang-kadang. Iya. Pagi jam 8-an, jam 9-an, gue liat ada cewek yang, lo tau gak sih yang kayak kalau di pasar malam, dia duduk di atas, kalau misalnya ada yang kasih gift, dia dijatuhin ke air. Nah itu, dan itu tuh gue lihat, wah ada nih dia nih. Ya udah, tapi kan gue scroll terus kan. Terus, sore kelar kerja itu ibu-ibu masih aja terus. Gitu maksudnya, itu sama aja kan. Itu lo buat lucu-lucuan aneh tau. Kayak gue pengen komen, Bu udah sore, nggak Iya. kedinginan apa? Betul. Dia dijatuhin berkali-kali ke dalam air. Airnya hangat itu Sin. Dan juga tetap aja kukunya pada itu. Ya coba gua kurang tahu kalau dulu apa ya fenomenanya ya. Kalau di gua itu salah satunya saya tangan. Terus enggak. Rambut Lin. Rambut. Kalau di gua dulu Rambut apa? lu tahu gak sih kayak film di apa tuh namanya FTV gitulah si selebor gitu tapi cewek dia Enggak. isi dia Oh, mohawk iya, setengah iya, iya. jadi kalau anak-anak cewek ini dia kesampingin Iya, iya, jadi iya, kelihatan iya. nih mohawknya Iya, dan iya. itu kena tegur sama guru BK
Coba-coba deh. Nah itu cewek itu tapi. juga karena terpengaruh oleh Tren. tren. Ah, Nah ini gue juga membaca salah satu artikel ini juga tadi malam sih gue nemunya di timeline gue di Twitter gue. Belum lama ini ada seorang remaja laki-laki, tapi ini di luar negeri ya, di Thailand, usia 14 tahun. Dia menjadi pelaku penembakan di sebuah mall. Nembaknya tuh random di dalam mall, dan yang menjadi korban tuh orang tua dan anaknya. ada 3 yang tewas ya kalau Iya nggak salah ya? betul, masih Yang 14 meninggal. tahun, dan dia bilang dia itu ngikutin salah satu video di anime atau apa gitu. Dia bilang dia terpengaruh oleh itu gitu. Wibu Oh, parah. yang itu juga pernah tau gak sih anak kecil loncat dari gedung Nah, apartemennya karena dia nonton Tom and Jerry Iya. turun pakai payung. Jadi Iya. dia terjun pakai payung, yang meninggal. Ya nggak Iyalah. mungkin kan? Ada juga, kalau yang tembak-tembakan juga pernah tuh ada yang di masjid. Payungnya bukan Iya. payung itu tesosro. Kalau payung tesosro kan gede tuh. Tetep aja sih anak kecil kan beratnya nggak sinkron, mana tinggi. Tembak-tembakan juga karena ada juga yang Iya, itu nembak di masjid apa ya pas itu ya di luar negeri juga. Gua lupa, berita udah lama. Astagfirullah. Iya karena ngikutin PUBG. PUBG. Kan. Ya, Untung gue PUBG. mainnya ML. Kayak gitu. Ya begitu. iya lah emang. Ya kita kan harus merenung juga Iya. bahwa memang Oh gitu kita lagi merenung ya. bahwa ternyata Benar. separah itu kondisi anak-anak zaman sekarang yang tanpa pengawasan Tapi, akhirnya bisa terpengaruh dengan mudah. Ini fakta yang ada di lapangan gitu. iya tuh. Tadinya gue pikir ini mitos loh. Nah mungkin lah adik-adik gue bisa gampang terpengaruh. Tapi pas tahu ada 11 anak SD berani nyayat itu berarti ini udah urgent banget kondisinya. Sebenarnya ini juga masalah pergaulan juga sih. Oke. Lu kalau ada tren aneh-aneh, tapi temen-temen lu nggak ada yang aneh, itu nggak ada masalah gitu loh. Pasti ibarat gini nih, kita nih main. Terus ada orang yang aneh, pasti kita bilang aneh ya. Oke, Oh kita terus? mendukung kalau itu aneh. Mm-mm. Kalau misalnya, oh keren ya, kita akan lakukan bersama karena kita nggak dapat validasi. Mm-mm. Oh. Makanya kayak yang tadi lu lakuin tuh aneh, makanya kita nggak lakuin ya Lid. Yang kayak di aneh kenyang tuh aneh, nggak kita lakuin itu. Iya enggak kan gue cuma kasih tahu itu tren yang diikutin itu cari duit di TikTok begitu nyam kenyang Ya, gitu. masalahnya lu terus-terusan tuh dari minggu kemarin. Ya gue juga bingung sih kenapa kayak begitu, tapi lucu kalau diliatin. Cuma mungkin sebenarnya developer dari internet pun seperti Google, YouTube, mereka sudah berusaha untuk membuat algoritma khusus anak-anak ya. Udah upaya mereka sudah sampai situ gitu loh, developernya YouTube, terus Google Family. Nah sekarang berarti tinggal perannya ada di orang tua yang harus bisa mengkaji atau menilai, ini Iya. anak gue udah boleh belum sih gue kasih internet gitu, Iya, atau gue benar. bukain internet. Takutnya dia mengekspor sesuatu yang nggak bisa gue jangkau. Ya mungkin juga bisa dibatasinnya kayak Atau penggunaannya, kayak jam penggunaannya aja. penggunaannya kayak di dalam apa namanya dalam sehari itu dia boleh megang HP-nya dalam berapa jam Iya doang, gitu, kayak dan gitu. hanya boleh di ruang keluarga mungkin, nggak boleh dibawa ke kamar, takutnya nanti dia scroll Twitter. Mm, Gitu. ya betul. Kenapa emang kalau Nggak ada berita, ada di timeline banyak Kalau banget di berita. kalau di Twitter itu apa-apa cepet sih, naiknya Cepet. dari situ duluan. Iya, maksudnya itu up to date. Betul. Gitu, Soalnya betul. gue belain Lin. Makasih loh. Tapi memang nggak bisa juga dibebankan ke semua orang tua sih, karena kan ya walaupun sudah berusaha, mungkin orang tua ada yang berusaha menjaga anak-anaknya di rumah, tapi kan di luar emang kita nggak bisa lihat. Apalagi sekarang pandangan orang tua sama anak itu jauh berbeda Beda. sekali pemikirannya. Yang satu mau dimengerti, yang satu juga mau didengar gitu. Susah. Tren yang ngikutin tren sayat-sayat lagi, menyayat. Sayat patah. Enggak bukan. Enggak. Menyayat. Boleh masuk. Itu kan filmnya Bang Denny, kan beda. Enggak bukan. Iya beda. Kalau menyayat tren menyayat tangan itu bisa dibilang FOMO nggak? Maksudnya orang si 11 orang ini Oh iya biar. Iyalah. bisa dibilang Iyalah. FOMO nggak? Karena ngerasa mungkin temennya kayak gitu, Udah duluan. melampiasinnya. Nah. Oke. Mungkin dia cerita dengan bangganya, Oh, gua sedih nih, iya, iya, gua iya. kalau gua sedih ya gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Dan iya ya kali ya, berarti gua kalau sedih harus begitu. Ya kita nggak ada yang tahu. Betul, nggak ada yang tahu. Oke. Ya semoga tren seperti ini tidak terjadi lagi lah. Nggak boleh terulang, jangan. Gue yakin gedenya malu sih. Kenapa gue begitu sampai Ya masuk sama berita? kayak Ucup waktu zaman ini kan. Iya kan? Apa? SMP kan, diari depresiku. Ya Enggak. Kan? Soal Sambil dengerin megang lagu. botol. Iya kan? Wajar bila saat Iya. Yang
kayak gitu. Gitu biasanya. Iya. Tapi kita bukan maksudnya mentertawakan Iya, bukan. fenomena itu, enggak. Kita turut prihatin lah. Prihatin. Iya betul. Gue udah mempersilahkan lu buat nutup ya tadi. Gua bilang, Oke, kalau begitu terima kasih udah menyaksikan episode kali ini, dan harapan kita ke depannya tren yang negatif harus segera kita tinggalkan, jangan sampai berlarut-larut dan Iya. muncul korban-korban berikutnya. Pastinya ini juga menjadi message buat stakeholder, pemerintah, orang tua dan semuanya yang berada di sekitarnya untuk saling aware lah ya, mawas Iya. diri supaya jangan nih adik-adik kita atau anak-anak kita seperti ini. Itu aja dari kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita ini ya. Sampai ketemu lagi sama kita di Day!